Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari practice problem 3.1. Nah, pada soal ditanyakan, berapakah value dari operan? Nah, pada soal kan sudah diketahui value dari si address dan juga value dari si register. Nah, di mana terdapat 4 address dan juga terdapat 3 register. Nah, berdasarkan address register ini, kita akan lebih mudah untuk mengisi value dari si operan. Baiklah, kita coba yang pertama, yaitu %EAX. %EAX, kita lihat pada address atau register nilai %EAX. Nah, %EAX terdapat pada register, yaitu dengan value 0,100. Maka value di sini adalah %EAX 0x100, maka value di sini adalah 0x100. Kita coba yang kedua, 0x104. Nah, kita lihat kembali ke address atau registernya. Nah, 0x104 ini terdapat pada address dengan nilai 0xAB. Maka nilai di sini adalah 0xAB. Selanjutnya yang ketiga itu ini bukan mata uang Amerika, tapi ini artinya adalah immediate. Yang immediate itu artinya value yang dihasilkan adalah tetap, data yang dihasilkan tetap. Misalnya di sini kan immediate 0x108, maka nilainya di sini tetap 0x108. Misalnya kita buat contoh yang lain lagi ya. Misalnya immediate 0x104, maka nilainya menjadi 0x104. Immediate artinya datanya tetap. Nah, selanjutnya kita coba yang keempat, yaitu %EAX. Nah, ini kan di dalam kurung ya. Ini kan beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan tidak ada nggak di dalam kurung. Ini dalam kurung. Berarti value-nya akan beda. Yang pertama tadi kan value-nya itu 0x100. Nah, kita lihat ini. Kan value-nya udah dapat 0x100. Berarti dalam kurung 0x100. Nah, kita lihat yang 0x100 itu value-nya berapa? Yaitu 0xFF. Karena ini dalam kurung tadi kan. Karena nilai si %EAX ini kan sudah dapat tadi 0x100. Berarti ini istilahnya itu di dalam kurung 0x100. Maka value-nya itu adalah 0xFF. Nah, selanjutnya ini 4 dikali %EAX. Nah, kalau keadaannya begini nih, ini nilainya, ini kan tadi nilai dalam kurung ini kan %EAX ini kan value-nya 0x100, value-nya dalam kurung. Kalau dia berada dalam kurung, ada konstanta di belakang, di depan, maka kita akan menambahkannya menjadi 0x100 tambah 4. Berarti hasilnya menjadi 0x104. Nah, 0x104 itu value-nya adalah 0xAB. Maka value dari si 4 dalam kurung %EAX ini adalah 0xAB. Nah, selanjutnya ini hal yang sama juga kayak yang di atas tadi. Ini kan %EAX, %EDX. Artinya value dari si %EAX ini
sama si EDX ini kita jumlah dengan si 9. Nah, sebelumnya 9 ini kita ubah ke heksadesimal. Nah, heksadesimal dari 9 itu adalah 0x104. Nah, selanjutnya itu adalah 9 dalam kurung persen EAX, persen EDX. Nah, jika bentuknya seperti ini, jika bentuknya dalam kurung koma, ini artinya value dari si persen EAX ini kita jumlahkan dengan value si persen EDX, dan kita jumlahkan ke value dari maksudnya ke konstanta 9. Nah, sebelumnya 9 ini kita ubah dulu ke heksadesimal biar bisa kita jumlahkan. Nah, kita lihat kembali ke address sama registernya. Nilai si persen EX itu kan 0x100. Nilai si persen EDX 0x3. Nah, jika 9 ini kita ubah ke heksadesimal, maka hasilnya menjadi 0x9. Maka ketiganya kita jumlahkan menjadi 0x9 ditambah 0x100 ditambah 0x3. Dan hasilnya adalah 0x10C. Ini merupakan hasil penjumlahan dari heksadesimalnya menjadi 0x10C. Nah, 0x10C ini kan terdapat pada address-nya. Berapakah value-nya? Value-nya adalah 0x11. Maka value di operan ini adalah 0x11. Nah, selanjutnya kita coba yang ini. 260 dalam kurung persen ECX, persen EDX. Ingat, jika ada bentuk seperti ini, maka heksadesimal kita ubah dulu ke bentuk value, kemudian kita jumlahkan. Nah, heksadesimal dari 260 ini adalah 0x104. Nah, kita lihat persen ECX itu value-nya adalah 0x3. Persen dari EDX persen dari ECX itu nilainya 0x1. Persen dari EDX 0x3. Nah, ini kan tadi heksadesimalnya 0x104, maka ketiganya kita jumlahkan sehingga dapat hasilnya adalah 0x100. Kita lihat 0x100 itu adalah value-nya 0xFF. Maka value di sini adalah 0xFF. Selanjutnya kita coba yang ini, yaitu 0xFC dalam kurung persen ECX 4. Nah, yang ini tadi, ini konstantanya kan berada di dalam kurung. Jika bentuknya demikian, si 4 ini kita kalikan dengan si persen ECX-nya. Karena 4-nya itu di dalam kurung. Ini kan berbeda tadi seperti yang di atas. Ini konstantanya berada di luar, ini berada di dalam kurung. Kalau bentuknya demikian, maka kita kalikan dengan si angkanya tersebut. Nah, kita lihat value dari si persen ECX adalah 0x1. Berarti ini 1 dikali 4. Hasilnya adalah 4. Berarti ini sudah bentuk heksadesimal. Berarti bisa kita jumlah keduanya. Berarti 0xFC ditambah 0x4. Hasilnya 0x100. Jika kita jumlah, hasilnya menjadi 0x100. Nah, 0x100 itu adalah berada di value 0xFF.
maka value-nya di sini 0xFF. Selanjutnya yang ini. Berarti ini sama halnya dengan yang di atas tadi. Konstanta berada di dalam yaitu 4, maka kita kalikan dengan 4. Nah, kita lihat persen EAX itu. Karena 4-nya selanjutnya yang terakhir ini adalah dalam kurung persen EAX, persen EDX, 4. Nah, jika bentuk seperti ini sama halnya dengan yang sebelumnya, kita jumlahkan keduanya. Dan di sini ada konstanta 4. Berarti ini kita kalikan dengan si persen EDX. Mengapa kita kalikan ke persen EDX? Karena 4 ini, karena si persen EDX ini yang dekat dengan 4. Maka kita kalikan dengan value dari si persen EDX. Kita lihat value dari si persen EDX ini adalah 0x. EDX nilainya 0x 3. Dan si persen EX value-nya 0x 100. Berarti kita kalikan ke 3, hasilnya hasilnya 0x12. Berarti dijumlahkan 0x100 ditambah 0x12. Hasilnya adalah 0x10C. 0x10C itu value-nya 0x11. Maka hasil yang kita dapat dari si praktis 31 ini adalah ini. Kita sudah mendapat value dari si masing-masing operan yang berada dalam tabel. Oke, selanjutnya kita ke praktis problem 3.5. Nah, soal yang selanjutnya itu adalah praktis problem 3.5. Nah, pada soal ini sudah diketahui assembly code-nya. Nah, kemudian kita diperintahkan untuk membuat code C-nya. Maka code C yang saya dapat adalah ini. Tada, ini code C yang saya dapat. Nah, teman-teman bisa melihat jika code C ini saya kompilasi menjadi code.s, maka hasilnya adalah ini. Nah, ini merupakan code assembly yang tadi yang ada di soal. Berarti code C yang ini sudah benar sehingga menghasilkan code assembly seperti yang di soal. Nah, demikian jawaban praktis problem 3.5. Selanjutnya 3.7. Nah, selanjutnya adalah praktis problem 3.7. Nah, pada soal ini kita diperintahkan untuk mengisi destination and value dari si instruction yang sudah diketahui pada soal. Nah, kita mengisinya berdasarkan address dan register yang sudah diketahui dalam soal. Nah, agar kita dapat mengetahui atau mengisi destination value-nya ini, perlu kita mengetahui ini, rumus-rumus untuk menentukan destination sama value-nya. Nah, pada soal ini, yang merupakan asal yaitu bagian yang ini. Yang merupakan asal ini si persen ECX, persen EDX, persen EAX, dan merupakan tujuan bagian yang ini. Kita akan menentukan destination-nya. Nah, pada soal ini kan tujuannya itu adalah si persen EAX. Nah, value dari si persen X itu berapa? 0x
LX100. Nah, kita sudah mengetahui destination-nya. Dan kemudian kita menentukan value dari si ini, si interaction ADDL persen HX persen EAX. Nah, value-nya menjadi, nah kita ingat kan jika bentuknya demikian kan, value dari si ini kita jumlahkan dengan value si ini, value si persen HX kita jumlahkan dengan value si persen EX, maka value-nya itu adalah 0x1 maka value-nya menjadi 0x101 karena value-nya ini dijumlahkan dengan value-nya ini. Selanjutnya yang kedua adalah sub L persen EDX, 4 persen EAX. Hal yang sama, ini merupakan asal, ini merupakan tujuan. Nah, merupakan tujuannya di sini adalah 4 persen EAX. Value dari si persen EAX adalah 0x100. Hexadesimal dari 4, 0x4, maka jumlahnya menjadi 0x4 ditambah 0x100, hasilnya 0x104. Merupakan destination-nya. Kita lihat 0x14 itu di address. Value-nya 0, ini 0xAB. 0xAB. Nah, selanjutnya kita ke yang ketiga. IMUL. Immediate 16, persen EAX persen EDX 4. Hal yang sama. Nah, di sini pertama kita uraikan dari ini belakang. Ini kan jika ada konstanta dalam kurung, berarti kita kalikan dengan si konstanta tersebut. Berarti value si persen EDX, value-nya 0x3. 0x3 dikali 4. Hasilnya 0x3. Berarti ini hasilnya 0x12. 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 Kemudian dijumlah dengan 0x100, si value dari si persen EAX. Hasilnya adalah 0x10C. Kita lihat 0x10C itu value-nya berapa? 0x11. Demikian selanjutnya hingga kita mendapat value dari si ini, si INCL 8 persen EAX adalah 0x108. Value-nya ini 0x108 itu adalah 0x13. Nah, dan value-nya si 0x108 berdasarkan address itu adalah 0x13. Kemudian selanjutnya DECL persen HX. Destination-nya berapa? Destination-nya adalah tetap persen ECX. Value-nya 0x1. Mengapa demikian? Karena kita lihat di sini DHL itu kan yang dipakai adalah hanya DHL itu kan hanya tujuan. Berarti tujuannya di sini ini tetap ini si persen ECX. Makanya destination-nya di sini tetap. Dan nilainya 0x1. Nah, selanjutnya SUBL. Kita lihat SUBL itu adalah menggunakan asal tujuan.
asal tujuan. Berarti ini merupakan asal, merupakan tujuan. Persen EDX 0x3. SUBL, tujuan dikurang asal. Berarti nilai dari si destination-nya adalah 0x3. Value-nya maaf, ini tadi tujuannya adalah si persen EAX ya, asal tujuan. Berarti nilainya adalah persen EAX. Value dari si persen EAX itu adalah, nah ini kita gunakan ini aja, persen EAX itu value-nya 0x atau 0. Value dari 0x atau 0 adalah 0x FF. Maka kita dapat nilai dari destination sama value-nya. Baiklah, demikian pembahasan practice problem yang dapat saya ketahui berdasarkan kemampuan saya. Kurang lebih saya mohon maaf, pasti ada salah penulisan atau salah jawaban pada pembahasan ini. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Dadah, annyeong, bye bye, have a nice day.